Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Prasandika dari kelas Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi komunikasi satelit dan radio. Yang pertama, saya akan membahas tentang komunikasi satelit. Di sini ada kata karakteristik sistem komunikasi satelit. Prinsip-prinsipnya serupa dengan microwave radio links, tapi dibedakan atas 3 karakteristik penting. Yang pertama, sinyal komunikasi satelit menempuh jarak yang sangat jauh tanpa penguatan. Konsekuensinya, satelit bersifat aktif, mempunyai penguat sinyal yang on-board. Yang kedua, peralatan berada di daerah yang tidak dihuni manusia atau extreme environment atau luar angkasa. Yang ketiga, perbaikan dapat dianggap mustahil dilakukan setelah satelit diluncurkan ke orbit. Baru bisa dilakukan pada orbit Leo karena satelit sendiri itu diluncurkan ke luar angkasa dan sulit juga untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, walaupun satelit komunikasi awalnya digunakan untuk pelengkap sistem kabel jarak jauh atau long distance cable system, namun terdapat beberapa perbedaan antara kedua sistem tersebut. Yang pertama, long distance cable bersifat point-to-point connection, komunikasi satelit bersifat point-to-multi-point atau multi-point-to-multi-point connection. Yang kedua, biaya sistem kabel meningkat dengan pertambahan jarak. Biaya link satelit tidak tergantung oleh jarak antara stasiun bumi. Yang ketiga, transmisi satelit dapat mengatasi hambatan fisik dan politik yang tidak dapat dilewati oleh sistem kabel. Yang keempat, satelit dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Perbedaan ini mengubah evolusi layanan komunikasi satelit. Ya, yang berikutnya ada elemen dasar komunikasi satelit. Yang pertama ada space segment dan kedua adalah ground segment. Space segment adalah perangkat yang diorbitkan langsung keluar angkasa. Jadi perangkat yang langsung dikirim keluar angkasa dan beradanya di luar angkasa. Sedangkan ground segment adalah satelit penerima yang ada di bumi atau receiver yang ada di bumi. Dan di sini bisa dilihat adalah contoh gambar dari ground segment dan space segment. Dari space segment sendiri adalah satelit, dan di ground segment ada transmitter dan receiver. Space segment terdiri dari satelit dan fasilitas terestrial untuk mengontrol dan memonitor satelit. Hal ini termasuk tracking, telemetry, dan command station atau TTNC bersama dengan satelit control center. Terdapat operasional dari stasiun capping dan cek fungsi vital dari satelit dilakukan. Gelombang radio yang ditransmisi oleh stasiun bumi diterima oleh satelit. Link yang terbentuk disebut uplink. Satelit akan mentransmisi gelombang radio ke stasiun bumi penerima dan linknya disebut downlink. Kualitas dari suatu link radio ditentukan oleh carrier to noise ratio. Kualitas dari overall link menentukan kualitas sinyal yang dikirim ke end user. Sedangkan untuk ground segment terdiri dari seluruh stasiun bumi dari SB dihubungkan langsung ke end user. Stasiun bumi dibedakan atas ukurannya yang bervariasi berdasarkan volume traffic yang dibawa oleh link satelit dan tipe trafiknya. Stasiun terbesar memiliki antena berdiameter 30 meter atau standar A dari Intelsat Network. Yang terkecil memiliki diameter antena 0,6 meter atau lebih kecil lagi berupa mobile station terminal. Sebagian stasiun berfungsi menerima dan mengirim, namun ada juga yang hanya menerima saja atau RCVO station. Dan di sini ada network topologi, ada beberapa contoh gambarnya. Yang pertama ada point to point network,
kedua ada mesh network, dan yang ketiga ada star network. Yang point to point network ini dari Earth Station A akan mengirimkan gelombang sinyal langsung kepada satelit, dan dari satelit akan diteruskan kembali ke Earth Station B. Itu untuk point to point network. Untuk mesh network sendiri terdiri dari 3 station, ada station A, station B, dan hub station. Jadi untuk station A ingin mengirim data kepada station B itu harus melalui hub station. Jadi hub station di mesh network ini sebagai penghubung antara station A dan station B. Jadi administratornya. Jadi segala informasi yang akan dikirimkan harus melalui hub station. Dan untuk start network ini sama seperti mesh network. Start network ini mengirimkan dari Earth Station A menuju Earth Station B, dan juga Earth Station A bisa mengirimkan langsung ke hub station, dan begitu pula Earth Station B bisa mengirimkan data langsung ke hub. Dan tetapi di sini Earth Station A bisa langsung mengirim info ke Earth Station B tanpa ada perizinan dari hub station. Tetapi data tersebut masih bisa dilihat oleh hub station. Berikutnya adalah orbit. Orbit adalah lintasan yang dilalui oleh satelit. Satelit akan bergerak lebih pelan pada lintasannya ketika jarak dari bumi meningkat. Orbit eliptik dengan sudut inklinasi 64 derajat terhadap bidang ekuatorial. Tipe ini diadopsi oleh satelit USSR yaitu MOL-nya. Orbit Circular Low Earth atau LEO, ketinggian satelit konstan dan berjarak beberapa ratus kilometer dengan sudut inklinasi 90 derajat. Tipe ini menjamin setiap region di bumi akan dilalui dengan menggunakan beberapa satelit seperti Iridium, Global Star, dan lain-lain. Yang kedua, Orbit Circular Medium Earth atau MEO, ketinggian satelit berjarak 10.000 km dengan sudut inklinasi 50 derajat. Tipe ini juga menjamin setiap regional di bumi dilalui oleh beberapa satelit, Iridium, Global Star, dan lain-lain. Yang ketiga ada Orbit Geostationary Satellite atau GEO, circular orbit dengan zero inclination merupakan paling populer dengan altitude 35.786 km dan arah geraknya sama dengan bumi. Yang berikutnya ada telekomunikasi radio. Telekomunikasi radio merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Keuntungan dari telekomunikasi radio adalah bisa menjangkau daerah yang cukup luas. Tidak diperlukan pemasangan kabel yang cukup rumit. Tapi untuk kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Berikutnya, propagasi gelombang radio. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain padat, cair, udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi dua, yaitu propagasi gelombang tanah dan propagasi ionosfer. Propagasi ionosfer sendiri adalah gelombang yang merambat kemudian mengalami pantulan pada saat menyentuh lapisan ionosfer. Dan propagasi gelombang tanah adalah gelombang yang merambat ketika terjadi pantulan dengan ground atau tanah. Di sini ada penjelasan tentang propagasi. Propagasi ionosfer adalah gelombang yang merambat kemudian mengalami pantulan pada saat menyentuh lapisan ionosfer.
Jadi ketika gelombang menuju ionosfer akan kembali ke bawah atau memantulkannya. Berikutnya ada propagasi gelombang tanah. Bisa dilihat dari kedua gambar di sini ada tiga perambatan. Yang pertama gelombang langsung dari antena 1 ke antena 2. Yang kedua ada perambatan melalui pantulan tanah. Yang ketiga ada penyampaian melalui perambatan dari tanah, dari A ke B melalui rambatan tanah. Dan di sini ada propagasi ionosfer. Bisa dilihat pada gambarnya. Propagasi ionosfer pada siang hari lapisannya padat, dan malam hari bisa dilihat lapisannya tipis sehingga mudah ditembus oleh sinyal itu sendiri. Antena dalam komunikasi gelombang radio. Antena dalam komunikasi gelombang radio untuk daerah frekuensi 30 MHz. Antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah VHF atau UHF. VHF very high frequency dan ultra high frequency. Antena VHF dan UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu satu antena omnidirectional dan dua antena yang mempunyai pemancar atau penerima ke suatu arah. Pertama kita akan bahas antena omnidirectional. Antena ini digunakan pada stasiun mobil service atau siaran radio dan televisi. Antena ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antena omnidirectional dengan polarisasi vertikal dan polarisasi horizontal. Berikutnya ada antena berarah. Antena berarah digunakan untuk penghubung titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan diagram pemancar berarah antara lain adalah antena corner reflexer, antena Yagi-Uda, antena parabola, dan antena helikal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.